Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 1131211051 dari semester 6 Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Hamzar, Lombok Timur. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengaruh abdominal stretching terhadap penurunan intensitas nyeri dis minor pada remaja putri di MAN 1 Selong. Yang dimana tujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian praktikum metode penelitian yang dimana dosen pembimbingnya ialah Ibu Baik Pina Parlina MPD. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini ada bab 1. Yang pertama ialah latar belakang. Dis minor menjadi salah satu masalah utama yang terjadi pada remaja. Hal ini karena dapat mengganggu aktivitas, konsentrasi belajar, dan mempengaruhi psikologis remaja. Adapun kejadian dis minor di Indonesia sebesar 64,25% dan hal ini cukup tinggi jika berdasarkan data WHO pada tahun 2012. Dari seluruh wanita yang menderita dis minor atau nyeri haid, 90% diantaranya mengalami nyeri berat. Dari penelitian Herawati tahun 2017. Adapun salah satu teknik yang dapat mengurangi nyeri dis minor ialah efektivitas latihan peregangan perut, yaitu dapat mengurangi dis minor pada remaja putri. Terbukti efektif dalam mengurangi dis minor dan dapat dijadikan sebagai salah satu intervensi keperawatan non-farmakologis dalam mengurangi dis minor. Pada saat eksersis atau latihan peregangan akan terjadi peningkatan kadar endorfin yang diproduksi di otak dan juga susunan saraf tulang belakang. Endorfin inilah yang akan menjadi terapi penenang yang alamiah sehingga akan meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri menurut Arifani tahun 2015. Kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalahnya ialah apakah ada pengaruh latihan abdominal stretching terhadap intensitas nyeri haid atau dis minor pada remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Di sini yang pertama tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui tingkat nyeri haid atau dis minor sebelum diberikan latihan abdominal stretching pada remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat nyeri haid dis minor setelah diberikan latihan abdominal stretching pada remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong. Yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh latihan abdominal stretching terhadap intensitas nyeri haid atau dis minor remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong. Kita lanjut. Di sini ada beberapa manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritisnya sebagai tambahan referensi dan pengembangan penelitian tentang pengaruh latihan abdominal stretching terhadap intensitas nyeri haid atau dis minor pada remaja di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong. Adapun manfaat praktisnya yaitu sebagai bisa peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai penanganan dis minor dengan cara non-farmakologis, yaitu salah satunya dengan latihan abdominal stretching. Kita lanjut, ada beberapa keaslian penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang saya ambil, yaitu ada dari penelitian dari penelitinya yaitu Mia Nur Pauziah pada tahun 2017, yang dimana judul penelitiannya yaitu pengaruh latihan abdominal stretching terhadap intensitas nyeri haid atau dis minor pada remaja putri di SMK Al-Furqan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Di sini didapatkan hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh yang bermakna latihan abdominal stretching terhadap intensitas nyeri haid pada remaja putri dengan dis minor. Adapun hasil penelitian yang lain, yakni penelitinya yaitu Anis Nikmatul Hikmah pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh abdominal stretching terhadap perubahan nyeri dis minor primer pada remaja putri. Di sini didapatkan hasilnya yaitu menunjukkan nilai p-value 0,01 atau kurang alfa 0,05 sehingga ada pengaruh abdominal stretching terhadap perubahan nyeri dis minor primer pada remaja putri. Kita lanjut ke bab 2 yang dimana kajian teori. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang remaja. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO tahun 2007 ialah dari umur 12 tahun sampai 24 tahun menurut Setiadi tahun 2016. Kita lanjut ke pengertian menstruasi. Menstruasi merupakan suatu perdarahan yang teratur dari uterus sebagai tanda bahwa organ kandungan telah
matang, yaitu menurut Kusmiran tahun 2014. Adapun gangguan yang berhubungan dengan menstruasi, yang pertama premenstrual syndrome, yang kedua mastodinial, dan yang ketiga dysmenorrhea. Di sini saya akan membahas dysmenorrhea sesuai dengan judul penelitian saya. Dysmenorrhea ialah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau sewaktu menstruasi. Pada sebagian wanita, dysmenorrhea dapat bersifat ringan, namun pada sebagian lain dysmenorrhea bisa berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, menurut Rianto tahun 2017. Kita lanjut membahas konsep nyeri. Di sini nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang bersifat subjektif. Nyeri dapat diukur dengan berbagai skala seperti Functional Analog Scale atau PAS atau Numeric Rating Scale atau NRS, dan adapun alat-alat yang lain yang dapat mengukur intensitas nyeri. Di sini kita lanjut ke adapun penanganan dysmenorrhea, yang di sini ada dua penanganan. Bisa dapat menggunakan penanganan dengan farmakologi dan penanganan dengan non-farmakologi. Penanganan dengan terapi farmakologi yaitu berupa obat-obatan dan terapi hormonal. Yang kedua, dengan terapi non-farmakologi ini dapat menggunakan latihan stretching abdominal exercise. Yang kedua, terapi es dan panas, dan yang ketiga pengobatan herbal, dan yang ketiga relaksasi. Di sini akan lebih detailnya saya akan membahas abdominal stretching. Abdominal stretching exercise merupakan tindakan meregangkan untuk menjaga dan memaksimalkan kelenturan otot perut, punggung, pinggang, dan paha untuk mengurangi intensitas dysmenorrhea, menurut Wulandari tahun 2018. Kita lanjut ke adapun kerangka konsep di sini. Adapun variabel independennya ialah saya mengambil penanganan dysmenorrhea non farmakologi yaitu terapi abdominal stretching exercise. Dan adapun variabel dependennya yaitu penurunan nyeri dysmenorrhea. Kita lanjut ke hipotesis penelitiannya. HA-nya ada pengaruh abdominal stretching exercise terhadap intensitas nyeri haid pada remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong tahun 2024. Yang kedua, untuk HO-nya tidak ada pengaruh abdominal stretching exercise terhadap intensitas nyeri haid pada remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong tahun 2024. Kita lanjut ke bab 3, yang di sini yang pertama saya akan membahas jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen, two group pretest dan post test design. Kelompok kasus pada penelitian ini adalah remaja yang mengalami nyeri dysmenorrhea dan melakukan abdominal stretching, sedangkan kelompok kontrol pada penelitian ini adalah remaja yang mengalami nyeri dysmenorrhea yang tidak melakukan abdominal stretching. Kita lanjut ke populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini ialah seluruh remaja putri di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong yang mengalami nyeri dysmenorrhea 3 bulan terakhir, yaitu bulan Agustus sampai Oktober secara berturut-turut, yaitu sebanyak 62 responden. Yang kedua, di sini saya akan membahas sampel. Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slopin. Rumus Slopin yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N per E pangkat 2, yang dimana populasinya ialah 62 per 1 plus 62 dikali 0,05 pangkat 2, dihasilkan 62 per 1,155, yang di sini didapatkan 53,67. Kemudian kita bulatkan menjadi 54. Jumlah sampel telah dibulatkan menjadi 54 orang. 54 orang tersebut kita bagi menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 27 orang. Kelompok pertama ialah kelompok yang melakukan abdominal stretching, dan sedangkan kelompok kedua adalah kelompok kontrol tanpa perlakuan juga sebanyak 27 orang. Kita lanjut ke teknik sampling. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel tidak berdasarkan strata, kelompok, atau acak, tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel diambil dari penyaringan populasi berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kita lanjut ke tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 20 Januari sampai 28 Februari tahun 2025 pada siswi kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri 01 Selong. Kita lanjut ke variabel penelitiannya. Di sini variabel independennya atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau dianggap menentukan variabel terikat. Variabel ini dapat merupakan faktor risiko, prediko, atau kausa atau penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah terapi stretching abdominal.
Selanjutnya di sini kita ke variabel dependent, ialah variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat disebut juga kejadian atau luaran atau manfaat, efek atau dampak. Variabel terikat disebut penyakit atau outcome. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah penurunan nyeri disminor. Kita lanjut ke definisi operasional variabel. Di sini yang dependennya ialah latihan abdominal stretching merupakan suatu latihan peregangan otot yang digunakan responden untuk mengatasi nyeri haid atau disminor pada responden yang sedang mengalami nyeri haid. Adapun parameter atau indikatornya ialah melakukan abdominal stretching selama 10-15 menit pada hari pertama menstruasi. Alat ukurnya ialah SOP gerakan latihan abdominal stretching. Lalu kita lanjut ke variabel independennya, yaitu nyeri disminor, merupakan rasa yang tidak nyaman yang dialami pada remaja pada saat menstruasi. Adapun parameter atau indikator pengukurannya yaitu nyeri haid yang dialami oleh remaja selama bulan terakhir. Alat ukurnya di sini yaitu instrumen numeric rating scale. Untuk hasil ukurnya di sini ada 4 macam. Yang pertama, untuk penelitian 1 tidak ada nyeri, skalanya itu 0, nyeri ringan skalanya 1 sampai 3, nyeri sedang skalanya 4 sampai 6, dan nyeri hebat atau nyeri berat yaitu skalanya 7 sampai 10. Untuk skala ukurnya interval. Kita lanjut, di sini kita akan membahas instrumen penelitian dan metode pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu SOP abdominal stretching yang diadopsi dari Pauziah tahun 2015 dan lembar pengukuran tingkat nyeri. Pengukuran intensitas nyeri haid pada penelitian ini menggunakan skala nyeri dengan numeric rating scale. Kita lanjut ke metode pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara memberikan lembar pengukuran tingkat nyeri atau numeric rating scale. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau angka yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data sudah dikomplikasikan terlebih dahulu oleh yang punya data. Lalu kita lanjut ke metode pengolahan datanya. Yang pertama ada editing, coding, scoring, tabulating, dan entry. Kita lanjut ke analisa dan etika penelitian. Di sini ada analisa data. Yang pertama ialah analisis univariat. Data univariat yang dianalisis pada penelitian ini adalah menggambarkan intensitas nyeri pada responden. Untuk analisis bivariatnya dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan intensitas nyeri haid sebelum dan sesudah latihan abdominal stretching. Dengan dibentuknya kelas kontrol dan kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan berbeda, maka kedua kelas berisi subjek yang berbeda. Maka sampel tersebut independen karena data yang digunakan untuk berdistribusi normal, maka perhitungannya menggunakan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan taraf signifikasi sebesar 5% dan dilakukan menggunakan bantuan software SPSS 21.0. Kita lanjut ke etika penelitian. Di sini ada beberapa etika penelitian dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama ada informed consent atau lembar persetujuan. Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden. Penelitian dengan memberikan lembaran persetujuan. Yang kedua ada anonymity atau tanpa nama. Nama responden yang dijadikan sampel tidak dicantumkan dengan jelas, hanya menggunakan inisial pada lembar pengumpulan data. Yang terakhir ada confidentiality, yaitu kerahasiaan informasi responden atau sampel penelitian dijamin oleh peneliti karena hanya kelompok data tertentu yang akan disajikan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian. Nota Mojo tahun 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.